Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Sri Astuti dengan NIM 1244020057 dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas 1B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Dakwah yang diampu oleh Ibu Dr. Umi Halwati, SSI MAG. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan pengertian, ruang lingkup, objek material, dan objek formal dari ilmu dakwah. Jelaskan pula pengertian dai secara umum dan dai secara khusus. Yang pertama yaitu pengertian. Nah, pengertian dakwah. Dakwah secara bahasa berasal dari kata da'a yad'u da'watan, yang berarti mengajak, menyeru, ataupun memanggil. Sedangkan menurut istilah, dakwah adalah mengajak manusia kepada kebaikan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyeru kepada kebiasaan yang baik supaya mendapatkan keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Yang selanjutnya yaitu pengertian ilmu dakwah. Ilmu dakwah adalah ilmu yang membahas tentang proses penerimaan, pengelolaan, dan penyampaian ajaran Islam untuk merubah perilaku individu, kelompok, ataupun masyarakat yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Nah, yang selanjutnya yaitu ruang lingkup dakwah. Ruang lingkup dakwah ini ada 3. Yang pertama yaitu at-taujih. At-taujih ini berarti memberikan tuntunan atau pedoman kepada manusia mana jalan yang harus dijalani dan mana jalan yang harus dihindari. Nah, yang kedua yaitu at-taghyir, yang berarti mengubah dan memperbaiki keadaan seseorang atau masyarakat kepada suasana hidup baru yang berdasarkan pada nilai-nilai Islam. Yang ketiga yaitu ar-roja, yang berarti memberikan pengharapan akan sesuatu nilai agama yang telah disampaikan. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup ilmu dakwah. Ruang lingkup ilmu dakwah ini ada 2. Yang pertama objek material. Objek material ilmu dakwah ini yaitu dari ajaran pokok agama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, yang kedua yaitu objek formal. Objek formal ini adalah sudut pandang tertentu yang dikaji dalam disiplin utama ilmu dakwah. Seperti jurusan BKI memakai objek formalnya itu dengan irsyad, jurusan KPI memakainya itu dengan tabligh. Pada objek formal ini, ilmu dakwah mencoba melihat interaksi antara manusia yang menjadi subjek atau dai dan yang menjadi objek atau yang biasa kita sebut yaitu mad'u dalam melakukan proses dakwah. Yang selanjutnya yaitu pengertian dai secara umum dan dai secara khusus. Dai secara umum yaitu pada hakikatnya manusia harus melakukan dakwah. Seluruh manusia itu harus melakukan dakwah. Kalau dai secara khusus itu adalah orang-orang yang memiliki kompetensi di bidang dakwah itu sendiri. Contohnya seperti di jurusan KPI nih kan berfokus pada tabligh, berarti mereka memiliki kewajiban secara khusus untuk melakukan dakwah. Pertanyaan kedua yaitu dalam metodologi keilmuan dakwah ada 3 macam manhaj. Jelaskan dan beri contoh. Metodologi keilmuan dakwah ini adalah cara bagaimana kita mendapatkan ilmu dakwah ini. Metodenya itu ada 3. Yang pertama yaitu manhaj
istinbat. Manhaj istinbat ini adalah proses penalaran dalam memahami apa itu dakwah dengan merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Dari manhaj istinbat ini melahirkan yang namanya teori. Nah, yang kedua yaitu manhaj iktibas, yaitu manhaj atau metode dengan meminjam ilmu-ilmu yang lain. Contohnya seperti jurusan manajemen haji dan umroh. Nah, jurusan manajemen haji dan umroh ini meminjam ilmu ekonomi. Nah, yang ketiga yaitu manhaj istiqro, yaitu proses penalaran tentang apa itu dakwah Islam dengan melalui kegiatan penelitian mengacu pada teori dan dari produk istinbat. Jadi manhaj istiqro ini yaitu melakukan kegiatan penelitian dengan mengimplementasikan dari manhaj istinbat. Soal nomor 3 yaitu jelaskan dengan rinci ragam kegiatan dakwah. Ragam kegiatan dakwah ini ada 2. Yang pertama yaitu dakwah bil lisan atau sering kita sebut dengan bi ahsanil qaul. Yang kedua yaitu dakwah bil hal, bisa disebut juga bi ahsanil amal. Dakwah bil lisan ini ada 2. Yang pertama yaitu dengan tabligh, yang kedua dengan irsyad. Yang pertama yaitu tabligh. Tabligh menurut bahasa berarti menyampaikan. Sedangkan menurut istilah adalah bentuk dakwah yang dilakukan dengan menyebarkan ajaran Islam melalui media. Nah, contoh dari tabligh ini seperti khutbah, tausiah, ceramah ataupun kultum. Dakwah bil lisan ini bisa juga dilakukan dengan dakwah bi al-kitabah atau dakwah bil qalam, yaitu melalui tulisan. Nah, tabligh ini biasa dilakukan oleh jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Yang kedua yaitu irsyad, yang berarti petunjuk, konseling atau membimbing. Menurut istilahnya yaitu menyampaikan ajaran Islam melalui kegiatan penyuluhan, bimbingan atau psikoterapi Islam kepada individu atau kelompok kecil. Nah, dakwah irsyad ini sering dilakukan oleh jurusan bimbingan konseling Islam. Nah, dakwah irsyad juga yang bersifat berkelanjutan dan intensif. Ya, ini dilakukan oleh mahasiswa jurusan hubungan masyarakat. Yang kedua yaitu dakwah bil hal atau dakwah dengan bi ahsanil amal. Dakwah bi ahsanil amal ini dengan tadwir ataupun tatwir. Tadbir ini menurut bahasa berarti manajemen ataupun pengelolaan, sedangkan secara istilah adalah kegiatan dakwah transformasi dan institusional ajaran Islam melalui kebijakan-kebijakan publik atau pemerintah, lembaga-lembaga pendidikan, perusahaan, serta pengelolaan lembaga-lembaga dakwah. Nah, kegiatan dakwah dengan tadbir ini biasa dilakukan oleh mahasiswa jurusan manajemen dakwah. Yang selanjutnya yaitu tatwir ataupun tamkin. Tatwir ataupun tamkin ini biasa dilakukan oleh mahasiswa jurusan pengembangan masyarakat Islam. Menurut bahasa, tatwir ini yaitu pengembangan, sedangkan menurut istilah ialah kegiatan dakwah implementatif melalui gerakan aksi amal seperti pemberdayaan sumber daya manusia dan lingkungannya.
dakwah secara tatwir ini bisa dilakukan dengan program pendidikan, pelatihan, pemberdayaan, dan lain sebagainya. Soal nomor 4 yaitu jelaskan dengan rinci ragam konteks dakwah. Ragam konteks dakwah ini ada 7. Yang pertama yaitu dakwah nafsiyah. Dakwah nafsiyah ini terjadi kepada diri kita sendiri. Nah, misalnya untuk mengintrospeksi diri kita sendiri, untuk memotivasi diri kita sendiri, sehingga dai dan mad'unya tuh adalah diri kita sendiri gitu. Bentuk dakwahnya itu irsyad. Yang kedua yaitu dakwah fardiyah. Dakwah fardiyah ini dilakukan oleh satu orang dan mad'unya tuh seorang, 2 orang, ataupun 3 orang. Nah, kategori bentuk dakwahnya itu irsyad, tadbir, tatwir, ataupun tamkin. Yang ketiga yaitu dakwah fi'ah qolilah. Dakwah fi'ah qolilah ini berkisar 3 sampai 8 orang, 3 sampai 15 orang, 3 sampai 20 orang. Nah, dai-nya tuh hanya seorang dan mad'unya itu sekelompok kecil. Kategori bentuk dakwahnya yaitu irsyad, tadbir, tatwir, ataupun tamkin. Yang keempat yaitu dakwah fi'ah katsiroh. Nah, kalau dakwah fi'ah katsiroh ini dakwah yang lebih dari 20 orang. Dai-nya seorang, sehingga mad'unya itu kelompok besar. Kategori bentuk dakwahnya itu adalah tabligh. Yang kelima yaitu dakwah jamaah atau hizbiyah. Dai-nya itu sekelompok orang dan mad'unya itu kelompok ataupun jamaah seperti organisasi Islam seperti NU, Muhammadiyah, Persis, dan yang lainnya. Kategori bentuk dakwahnya yaitu irsyad, tabligh, tadwir, tatwir, dan tamkin. Yang keenam yaitu dakwah ummah. Dakwah ummah ini dai-nya hanya seorang dan mad'unya itu banyak atau halayak umum. Kategori bentuk dakwahnya itu adalah tabligh. Yang ketujuh yaitu dakwah syu'ubiyah qabailiyah, yaitu dakwah antar bangsa atau antar budaya ataupun antar suku. Nah, dai-nya yaitu sekelompok orang, mad'unya 2, 3, 4, 5, dan 6. Kategori bentuk dakwahnya yaitu irsyad, tadbir, tatwir, dan tamkin. Dakwah syu'ubiyah qabailiyah ini dakwah antar suku, antar bangsa, ataupun antar budaya. Yang kelima yaitu mengapa manusia harus berdakwah. Jelaskan landasannya secara teologis dan sosiologis filosofis. Bacakan dengan baik dan benar ayat-ayat dakwah Quran Surat An-Nahl ayat 125, Quran Surat Ali Imran ayat 104, Quran Surat Fussilat ayat 33, Quran Surat Al-Baqarah ayat 221, dan Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Nah, landasan dakwah yang pertama yaitu landasan teologis atau normatif. Landasan teologis atau normatif ini yaitu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, di mana ada ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk melakukan dakwah, seperti Quran Surat An-Nahl ayat 125, Quran Surat Ali Imran ayat 110, dan Quran Surat Fussilat ayat 33. Yang kedua yaitu landasan sosiologis filosofis. Landasan sosiologis filosofis ini yang pertama, karena dakwah itu merupakan kebutuhan setiap manusia. Nah, dakwah juga untuk menjemput
hidayah dari Allah. Dakwah itu sangat penting karena imannya manusia itu fluktuatif, yaitu bisa naik ataupun turun. Bacakan dengan baik dan benar ayat-ayat dakwah. Yang pertama yaitu Quran Surat An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat di jalannya, dan Dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuknya. Yang kedua yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, hendaklah ada di antara kamu segolongan yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Yang ketiga yaitu Quran Surat Fussilat ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila shalihan wa la innani minal muslimin. Yang artinya, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Yang selanjutnya yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 221. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idhnih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun. Yang artinya, dan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya, dan Allah menerangkan ayat-ayatnya atau perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Yang selanjutnya yaitu Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Yang artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Alhamdulillah, setiap pertanyaan telah terjawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.